bakal mulai dengan pertanyaan simple buat kalian. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau HP kita itu kayak ngerti banget apa yang kita pikirin? Misalkan kayak kalian lagi ngobrol sama teman kalian tentang sepatu putih, belum sempet cari di Google, nanti tiba-tiba muncul ikan sepatu putih di Instagram kalian. Atau misalkan kalian lagi sering nonton video race F1 di TikTok, besoknya feed kalian munculnya race F1 semua, kayak gini nih. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, kalian minta editin foto sama idol K-pop kalian digabungin AI. Tolong editkan wajah saya dengan Songful Hypen sedang berdua di kamar. Kayak, kok bisa sih seakurat itu? Nah, kalau kalian selama ini tuh menganggap sebuah kebetulan, jawabannya tidak ya teman-teman. Itu karena teknologi yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Menurut berbagai laporan global, lebih dari 70% perusahaan di dunia sudah menggunakan AI dalam operasional perusahaan mereka. Selain itu, penggunaan AI di kehidupan sehari-hari juga meningkat pesat, mulai dari media sosial, transportasi, sampai belanja online. Nah, artinya AI itu bukan cuma teknologi masa depan, tetapi sudah jadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Halo semuanya, aku Joy Sepin Nova Majesty dengan NIM 21070231201200023, dan di video ini aku bakal bahas gimana sih cara AI itu bekerja dan apa aja dampaknya di kehidupan kita sehari-hari, baik yang positif ataupun negatif. Let's go! Oke, sekarang kita masuk untuk pembahasan apa sih sebenarnya AI itu. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi, maksudnya gimana Kak meniru kecerdasan manusia? Apakah dia tiba-tiba bisa naik ke bulan? Atau dia ini modelnya apa sih Kak? Robot atau apa? Jadi, AI itu merupakan suatu teknologi yang bisa belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Contoh yang pertama adalah face unlock di HP kalian. HP kita itu bisa ngenalin wajah penggunanya. Nggak bisa kebuka kalau orang lain yang pakai kan? Jadi, itu merupakan salah satu contoh dari AI. Yang kedua, AI penulis. Kayak ChatGPT deh, yang bisa bantu jawab soal kalian, kasih ide sesuai yang kalian minta, atau bahkan bantuin kamu ngerangkum 100 slide PPT dari dosen buat kamu belajar UTS besok pagi. Tolong rangkumkan materi di PPT ini ya. Contoh selanjutnya adalah voice assistant seperti Google Assistant atau Hey Google dan Siri yang bisa ngerti suara kita dan menjawab pertanyaan seperti Hey Google, tolong setelin lagu I Don't Love You dari My Chemical Romance. Terus sebenarnya cara kerja AI itu gimana sih Kak? Apakah dia punya buku tulis untuk nyatet semua perintah kita? Atau dia punya memori khusus untuk dengerin semua perintah kita? Jadi jawabannya, AI itu kan dikasih banyak banget data, misal dari data gambar, suara, atau teks. Nah, dari data yang kalian kasih ke AI, dari situ AI itu belajar pola, lalu dia bisa memprediksi atau memberikan jawaban sesuai perintah tersebut. Kayak misalkan kalian pengen dibikinin materi tentang materi hiperbola. Jadi kalian nyuruh tuh si GPT, tolong bikinin aku materi tentang hiperbola ya, dan contohnya. Maka AI akan otomatis mengerjakan perintah kalian tersebut sesuai dengan data dari teks misalnya. Jadi sebenarnya AI itu belajar dari kebiasaan kita, kebiasaan manusia. Sekarang kita masuk ke contoh AI di kehidupan sehari-hari kita. Kita masuk ke contoh yang lebih nyata ya teman-teman. Sebenarnya kita itu pakai AI hampir setiap hari loh. Kalian percaya nggak? Kayak misalkan di media sosial, TikTok ataupun Instagram. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa feeds kita sama teman kita itu beda-beda? Karena
AI itu mencatat dari video yang kita like, video yang kita tonton, postingan apa yang kita skip, postingan apa yang kita tidak sukain. Nah, kalau semisal kamu sering likein foto atau video tentang kucing, ya beranda kamu munculnya tentang kucing terus. Kayak gini nih. Yang kedua, aplikasi sehari-hari yaitu Google Maps. Pernah nggak sih kamu lihat di tulisan atas itu rute tercepat saat ini? Nah, itu artinya AI itu lagi ngitung kondisi jalan, kemacetan, bahkan kecelakaan. Jadi bukan cuma tentang peta biasa, tetapi dia itu berpikir juga. Maka AI itu bisa menampilkan kondisi-kondisi seperti yang tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita prediksi. Selanjutnya ada aplikasi yang sering teman-teman pakai, yaitu e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya. Misalkan kamu pernah search untuk pengen beli tas, besoknya bakal banyak banget rekomendasi tas-tas yang muncul. Itu karena AI itu menyimpan riwayat pencarian kamu. Bahkan kadang muncul tulisan orang lain juga membeli ini. Dan itu merupakan suatu rekomendasi buat kamu. Dan itu merupakan juga salah satu keahlian dari AI. Selanjutnya ada aplikasi yang sering banget Gen Z pakai, yaitu Spotify dan YouTube. Aplikasi yang sering kita gunakan untuk mendengarkan musik atau mencari video yang kita sukain. Pernah nggak sih melihat tulisan recommended for you? Nah, itu artinya AI lagi nganalisis lagu apa yang sering kamu dengar, video apa yang sering kamu tonton. Makanya playlist kamu bisa cocok banget sama selera musik kamu. Nah, contoh yang terakhir but not least adalah chatbot seperti ChatGPT atau customer service otomatis. Kayak misalkan kamu lagi pengen ngechat toko online nih, menanyakan apakah barangnya masih ada. Nah, yang menjawab pertanyaan ini pertama kali bukanlah servisnya langsung atau manusia, melainkan AI. Jadi, kalau dipikir-pikir, AI itu udah ada sama kita di hampir semua aktivitas kita. Bener nggak? Contoh yang kedua adalah menghemat waktu. Kalau kita pakai Google Maps, kita nggak akan dibikin nyasar waktu mau menuju lokasi yang kita inginkan atau destinasi yang kita tuju. Lalu, AI juga bantu kita nggak perlu cari manual jurnal yang ingin kita cari di Google Scholar. Selanjutnya, itu bisa meningkatkan efisiensi. Maka, pekerjaan kita jadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih akurat, teman-teman. Terus, ini merupakan salah satu manfaat yang paling besar untuk mahasiswa, yaitu ngebantu kita belajar. Kayak contohnya ngerangkum materi panjang, bantuin cari ide tugas, atau jelasin materi yang susah. Misalnya nih, kamu nggak paham sama materi yang dijelasin sama dosen kamu di kelas. AI bisa bantu kamu untuk jelasin materi secara ulang dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya, kamu minta bantuan dari ChatGPT. ChatGPT, tolong dong bantuin aku jelasin materi ini pakai bahasa bayi ya. Jadi sebenarnya kalau AI itu dipakai dengan benar, AI itu bisa jadi alat yang sangat membantu kita untuk berkembang. Selain itu, AI itu bisa diprediksi untuk menambah kontribusi ekonomi global hingga triliunan dolar dalam beberapa tahun ke depan. Nah, dari semua manfaat yang dimiliki oleh artificial intelligence atau AI itu juga punya dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Menurut laporan dari World Economic Forum, diperkirakan sekitar 85 juta pekerjaan itu bisa tergantikan oleh AI dalam beberapa tahun ke depan. Ih, serem ya. Terus, kita bekerja apa dong? Itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga membawa tantangan besar di dunia kerja. Selain itu, ada juga masalah ketergantungan teknologi. Kalau kita terlalu sering mengandalkan AI sebagai bentuk bantuan kita juga jadi kurang berpikir kritis. Kemudian, resiko data pribadi juga meningkat, seperti kayak kebocoran data pribadi saat menggunakan artificial intelligence. AI bekerja dengan mengumpulkan data pengguna, dan kalau tidak dikelola dengan baik, data tersebut bisa disalahgunakan. Kita sering melihat berita di TikTok ataupun Instagram, yaitu penyalahgunaan data yang berujung fatal atau berujung dipidana karena kesalahan penggunaan data. Belum lagi masalah informasi palsu yang dibuat sama akun-akun bodong di Instagram. Jangan mudah percaya ya guys. Ini juga sebagai informasi tambahan. Sekarang sudah ada teknologi seperti deepfake,
yang bisa membuat video palsu itu seolah-olah jadi nyata. Jadi yang sebenarnya kamu nggak ngelakuin itu, tapi karena bantuan dari AI, video kamu bisa disalahgunain loh teman-teman. Jadi, walaupun AI itu membantu kita harus juga bijak dan kritis dalam menggunakannya. Setelah mengetahui dan mempelajari banyak tentang AI, mulai dari apa itu pengertian artificial intelligence, lalu bagaimana cara kerja sistemnya, lalu apa sih manfaat dan contoh AI di kehidupan sehari-hari kita, lalu kita mengetahui tentang dampak positif beserta dampak negatif dari artificial intelligence, maka dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence itu sudah menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. AI memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia, seperti mempermudah pekerjaan dan membantu kita belajar. Tetapi di sisi lain, AI juga punya risiko yang harus kita waspadai. Sebagai mahasiswa yang bijak, kita harus bisa menggunakan AI dengan bijak juga. Gunakan untuk membantu kita berkembang, bukan untuk membuat kita bergantung sepenuhnya pada artificial intelligence. Sekian materi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.